Sekarang kita akan masuk ke video selanjutnya teman-teman, dari rangkaian video-video di akhir, yaitu adalah apa sih yang harus kita lakukan saat kita loss ya teman-teman. Nah, sesuai yang kita tahu, loss itu adalah hal yang sangat mungkin dan sangat biasa terjadi dalam trading ya. Jadi menang dan kalah itu biasa. Jangan dianggap sebagai itu kita gagal gitu. Karena nggak mungkin ada trader yang bisa profit selalu konsisten. Selalu pasti akan ada lossnya. Bahkan sampai saat ini pun saya masih mengalami loss gitu. Oke teman-teman. Nah, pertama kita harus sadar bahwa dalam loss itu sifatnya adalah pasti ya. Jadi tidak mungkin tidak pernah terjadi karena ini adalah bagian dari plan. Ingat, setiap kita membuat trading plan pasti ada kemungkinan loss-nya gitu. Pertama yang kita harus lakukan saat loss adalah memastikan loss kita itu beneran 5% dari modal. Itu pertama. Jadi misalkan kita modal $100. Kita harus cek apakah kita beneran loss bener cuma $5 atau enggak. Nah, kalau di situ udah salah, misalkan kok lossnya malah $10 apa $20 gitu ya. Berarti teman-teman ada kesalahan dalam quantity size ini. Jadi ini harus diperhatiin banget. Pertama dalam quantity size. Apakah quantity size ini kita salah atau enggak kita input? Itu pertama penting banget. Harus dilakukan gitu ya. Harus kita cek. Jadi kalau kita lossnya lebih dari 5%, berarti fix kita ngitung kuantitinya ini salah dan artinya teman-teman nggak nurut, nggak disiplin. Karena ingat, kita sudah melakukan step ini untuk menggaransi kalau loss kita hanya hilang 5%. Kedua adalah uh, kalau beneran hilang 5%, berarti alhamdulillah gitu ya, nggak banyak lossnya, cuma 5%. Selanjutnya adalah cek penempatan stop loss. Jadi biasanya sih saya langsung catat ya di trading journal kita. Dalam trading journal langsung kita catat. Lalu yang paling penting adalah teman-teman harus selalu, mau itu kalah atau loss, sorry, profit atau loss, apapun itu hasilnya harus kita langsung catat di dalam jurnal kita. Jadi misalkan kita short ini, kemudian kita mendapatkan loss gitu. Nah, kita misalkan loss 1R ya. 1R artinya sesuai dengan stop loss kita kena 1R gitu. Nah, kita harus catat apa yang dapat kita pelajari, misalkan penempatan SR-nya, sorry, stop loss-nya terlalu mepet atau gimana gitu ya. Jadi semua itu harus kita catat apapun kondisinya, mau kita profit ataupun mau kita loss gitu. Jadi dengan kayak gitu itu cara kita berkembang. Lalu yang pertama adalah kita harus tanyakan ke diri sendiri apakah kita sudah ikhlas dengan 5% dari modal tadi. Jadi kalau 5% aja kita belum ikhlas dengan misalkan modal 100 juta gitu ya, hilang 5 juta. Nah, kalau 5 juta itu kita nggak ikhlas, berarti eh, nilai dari 5% risk kita itu terlalu besar. Teman-teman boleh turunin risknya, mungkin jangan 5%, pakai 1% gitu. Jadi modal 100 juta, kalau loss hilangnya 1 juta gitu. Jadi masih masih nggak apa-apa gitu dibandingkan hilangnya 5 juta gitu atau 10 juta. Mungkin bagi sebagian orang belum siap menerima atau punya mental eh, loss yang padahal tetap 5% ya gitu ya. Berarti di awal harus diganti risk rewardnya jangan 5% gitu. Jadi sebenarnya buat masalah loss itu saya nggak bisa ngomong banyak ya teman-teman. Cuman saya mau bilang teman-teman dalam perjalanan trading pasti akan mengalami loss, dan yang paling penting adalah itu wajar, itu wajar. Jadi bukan salah teman-teman, bukan gimana, memang ya namanya plan. Kalau kita bikin trading plan seperti ini gitu misalkan, tidak akan selalu berjalan dengan lancar gitu ya, pasti akan ada faktor yang kita mungkin lupa gitu. Makanya fungsinya adalah belajar dari setiap kesalahan gitu. Teman-teman udah dikasih 20 kali kesempatan loh, kok 20 kali gitu kan, kan kita 5% loss, setiap kita loss kan hilang 5%. Berarti kan kalau mau hilang ambles modalnya kan 20 kali loss berturut-turut. Masa dari 20 kali loss kita melakukan kesalahan yang sama terus gitu kan. Jadi kuncinya adalah di situ 5% dari modal. Kalaupun loss berturut-turut, teman-teman harus loss 20 kali berturut-turut baru modalnya habis. Dan ya intinya sih dari situ, masa dari 20 kali nggak ada yang menang satupun gitu kan, berarti
strategi teman-teman ada yang salah gitu. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk apa yang dilakukan kalau kita loss. Tadi pertama cek apakah jumlah lossnya beneran 5%, kedua apakah kita sudah sesuai dengan plan kita, kemudian apa yang salah, dan lalu kita catat semuanya di sini agar kita jadi medium belajar kita juga. Bahkan emosi kita juga kita tulis, misalkan emosinya marah gitu, atau karena nggak disiplin gitu dalam menjalankan plan gitu, misalkan malah beda dengan apa yang udah kita bikin gitu. Kayak gitu-gitu sih yang menurut saya perlu dan penting untuk disampaikan ya dalam apa yang dilakukan ketika loss.